Berkaitan dengan proses fermentasi, tentu saja kita memiliki atau mengenal dua jenis proses fermentasi berdasarkan jenis substrat. Yang pertama adalah solid state fermentation, yang kedua adalah liquid state fermentation. Nah, kita bisa mengetahui perbedaannya bahwa solid state fermentation, proses fermentasi yang dilakukan menggunakan substrat yang berbentuk padat. Nah, sedangkan liquid state fermentation menggunakan substrat cairan dalam proses atau aktivitas fermentasi di dalam suatu fermentor. Nah, kalau kita berbicara yang mana yang lebih sering, tergantung apa yang menjadi substrat dan produknya. Nah, tentu saja produk-produk seperti etanol, kemudian produk seperti antibiotik, protein sel tunggal biasanya menggunakan liquid state fermentation. Nah, liquid state fermentation ini juga dibagi menjadi setidaknya dua proses dalam aktivitas fermentasi, yaitu batch fermentation yang nantinya akan ada feed batch fermentation, dan yang kedua adalah continuous fermentation. Nah, untuk batch atau feed batch fermentation itu sendiri, fermentasi biasanya dilakukan hanya satu kali jalan. Nah, sehingga tidak ada aktivitas penambahan substrat secara kontinu. Nah, ini artinya bahwa substrat hanya dipreparasi dan ditambahkan pada saat awal saja, yang kemudian diakhiri dengan proses unduh atau pengunduhan produknya. Nah, sebaliknya pada aktivitas fermentasi kontinu atau continuous fermentations, kita harus menambahkan substrat baru untuk aktivitas-aktivitas fermentasi berikutnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, kenapa hal ini berbeda? Ya, tentu saja karena ada produk yang diinginkan, sehingga aktivitas keduanya juga turut berbeda. Nah, apa saja yang menjadikan keduanya berbeda berkaitan dengan produk yang ingin didapatkan? Mari kita bahas lagi. Nah, aktivitas fermentasi juga berkaitan dengan produk itu sendiri, akan dipengaruhi oleh fase-fase pertumbuhan mikrob yang menjadi agen fermentasi di dalam suatu fermentor. Nah, mengapa seorang microbiologist harus memahami ini? Karena setiap fase akan menunjukkan aktivitas-aktivitas di mana produknya harus dihasilkan, terdapat pada fase mana. Kalau kita review kembali fase-fase pertumbuhan dalam mikrobiologi, ya khususnya untuk bakteri, ada berapa? Setidaknya 4 fase. Yang pertama adalah fase adaptasi atau fase lag, kemudian yang kedua ada fase logaritmik, dan yang ketiga ada fase stasioner, dan yang keempat adalah fase kematian dipercepat. Nah, apakah produk protein sel tunggal dan produk antibiotik itu akan berada atau dihasilkan dengan maksimum atau optimum pada fase yang sama? Tentu saja tidak. Nah, jika kita menginginkan produk protein sel tunggal, maka kita harus menjaga bahwa sel-sel yang ada di dalam fermentor itu berada pada fase logaritmik yang kontinu, sehingga pemilihan aktivitas dan jenis fermentasi itu lebih dilakukan dengan continuous fermentation. Nah, sedangkan jika kita ingin menghasilkan produk antibiotik, ya tentu saja metabolit sekunder biasanya akan dihasilkan pada fase stasioner, dan kita juga harus mengetahui kapan suatu bakteri agen fermentasi itu masuk ke fase logaritmik dan masuk ke fase stasioner. Nah, mungkin dari tadi kita sudah mendengar fermentor, dan fermentor. Ada yang tahu mengenai fermentor? Ya. Jika ada yang tahu, silakan boleh juga menambahkan deskripsi di kolom komentar ya. Nah, fermentor merupakan salah satu alat tabung yang didesain dengan sedemikian rupa untuk dilakukan aktivitas fermentasi. Nah, tabung itu nantinya akan diisi dengan substrat, ya, kemudian bakteri atau yeast sebagai agen fermentasi, di mana desain dari fermentor ini akan mengikuti pertumbuhan optimum dari bakteri atau yeast yang akan dijadikan sebagai agen fermentasi.
Nah, siapa yang mendesain fermentor itu? Tentu saja desain fermentor dan perancang dan perakit ya tentunya itu dilakukan oleh lulusan-lulusan teknik kimia. Namun dalam mengambil keputusan desain tentu saja harus ada kolaborasi antara lulusan teknik kimia dan lulusan mikrobiologi. Ya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses fermentasi yaitu kita dapat mempertimbangkan terkait dengan faktor-faktor lingkungan yang ada di dalam fermentor itu sendiri. Yang pertama berkaitan dengan suhu fermentasi, yang kedua berkaitan dengan pH substrat yang ada di dalam suatu fermentor, dan yang ketiga adalah agitasi. Nah, agitasi ini berkaitan juga dengan proses meratakan substrat ya dalam suatu fermentor sehingga aktivitas-aktivitas fisiologis dari agen fermentasi itu dapat berjalan dengan baik. Nah, tentu saja di dalam suatu fermentor akan ada kontrol-kontrol. Hal ini berupa plat-plat yang dapat menginformasikan atau memberikan warning jika terjadi ketidaksesuaian di dalam faktor lingkungan ya, khususnya di dalam suatu fermentasi di dalam fermentor. Nah, makanya di dalam desain fermentor itu sendiri pasti akan ada pH kontrol, kemudian ada temperatur kontrol, dan ada dipasang ya impeller atau turbin ya untuk melakukan proses agitasi substrat khususnya untuk liquid state fermentation. Nah, terkadang ketika dilakukan proses fermentasi di dalam suatu fermentor, kita tidak bisa menghindari adanya pembentukan busa atau foam. Nah, busa atau foam ini akan menghalangi atau mengganggu ya kegiatan dari aktivitas dari fermentasi itu sendiri. Nah, makanya di dalam suatu fermentor itu juga akan ditambahkan suatu jalur, yaitu jalur untuk memasukkan anti-foam yang akan digunakan untuk mereduksi jumlah foam yang ada di permukaan bagian atas substrat di dalam suatu fermentor. Ya, sebagai lulusan biologi kita bisa ngapain? Ya, kontribusi kita bisa seperti apa? Ya, tentu saja kita bisa masuk ke dalam suatu divisi riset and development ya, di suatu industri fermentasi. Nah, riset dan development ini tentu saja bisa bertanggung jawab terkait dengan pertumbuhan optimum dari bakteri atau yeast yang digunakan dalam proses fermentasi. Nah, bagi lulusan mikrobiologi tentu saja harus memiliki kompetensi banyak hal ya, mulai dari terkait dengan stoikiometri, biokimia, ya, kemudian teknik aseptik, ya, kemudian teknik laboratorium di laboratorium mikrobiologi, dan tentu saja memahami fisiologi bakteri. Nah, kita juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan pertumbuhan optimum ya dari suatu agen fermentasi ya, terkait dengan salinitas yang diperlukan, kemudian suhu yang diperlukan, kemudian pH atau nilai potensial hidrogen yang diperlukan dalam aktivitas fermentasi di suatu substrat ya, yang kemudian akan dioptimasi di suatu fermentor. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan terkait diskusi mengenai fermentasi, silakan bisa memberikan hasil pemikirannya di kolom komentar. Next ya, untuk Sunny Talks About Biology, kita berbicara tentang teori atau praktik apa lagi ya. Nah, silakan juga jika ada ide, kalian bisa menulis di kolom komentar.